Universitas Lancang Kuning, Prodi Manajemen, kelas 32. Baiklah, di sini saya akan membuat video singkat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Baiklah, sesuai dengan mata kuliah saya, Bank dan Lembaga Keuangan, maka saya akan membahas seputar tentang bank, apa itu pengertiannya, fungsi-fungsi bank, macam-macam bank, bentuk-bentuk bank, dan lain-lainnya. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah apa itu pengertian bank. Apa sih pengertian bank itu? Kalau menurut saya, secara singkatnya, bank itu adalah suatu lembaga kepercayaan masyarakat. Nah, namun pengertian bank seiring dengan perkembangan zaman selalu berubah-ubah. Jadi setiap masyarakat ini punya beda-beda pengertian tentang bank tersebut. Nah, bagi masyarakat, bank disebut lembaga kepercayaan karena kita dapat menyimpan uang, meminjam uang, menukarkan uang, serta kita juga dapat membayar segala bentuk pembayaran di bank, seperti bayar listrik, bayar air, bayar telepon, bayar pajak, bayar kuliah, dan banyak lainnya. Nah, jadi dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Artinya, aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Nah, sehingga apabila kita membahas bank, maka itu tidak akan lepas dari keuangan. Nah, yang kedua yang akan saya bahas adalah fungsi bank. Ada beberapa macam fungsi bank. Yang pertama itu adalah agent of trust, di mana dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa tidak akan disalahgunakan uangnya apabila disimpan ke bank, dan uangnya akan dikelola dengan baik, serta bank itu tidak akan bangkrut. Nah, pada saat telah dijanjikan simpanan tersebut, uang tersebut dapat ditarik lagi dari bank. Nah, fungsi yang kedua adalah agent of development, di mana kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor real tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor real tidak akan dapat bekerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank merupakan penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor real. Nah, fungsi ketiga adalah agent of service. Jasa yang ditawarkan bank erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Jasa ini antara lain berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, serta penyelesaian tagihan. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas adalah jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank ini ada beberapa macam. Pertama kita lihat dari fungsinya, yaitu ada bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank pasar, bank desa, dan bank pegawai. Nah, kalau kita lihat jenisnya dari segi kepemilikannya, maka bank itu dibagi beberapa macam lagi. Yang pertama adalah bank milik pemerintah. Apa itu bank milik pemerintah? Bank milik pemerintah itu adalah di mana akte pendirian dan modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah. Contohnya Bank Negara Indonesia atau BNI, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, dan Bank Tabungan Negara atau BTN.
Nah, yang kedua adalah bank milik swasta nasional. Bank jenis ini sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh swasta nasional, serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Begitu pula pembagian keuntungannya. Nah, jadi keuntungannya itu untuk swasta pula. Contohnya Bank Muamalat, Bank Sentral Asia atau BCA, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, lalu Bank Niaga. Nah, yang ketiga adalah bank milik koperasi, di mana kepemilikan saham-saham ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya Bank Umum Koperasi Indonesia. Selanjutnya ada bank milik asing, di mana ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, hak milik swasta asing atau pemerintah asing. Nah, lalu jelas kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya ABN AMRO Bank, American Express Bank, Hong Kong Bank, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya adalah bank milik campuran, di mana kepemilikan saham campuran ini dimiliki pihak asing dan pihak swasta nasional. Nah, namun kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contohnya adalah Sumitomo Niaga Bank, Bank Marine Corp, Bank Sakura Swardana, dan lain-lain. Nah, selanjutnya dilihat dari status ada dua macam. Yang pertama bank devisa, yang kedua bank non devisa. Kalau dilihat dari segi cara menentukan harga, ada bank yang berdasarkan prinsip konvensional, yang kedua ada bank berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah sumber-sumber dana bank. Adapun sumber-sumber dari dana bank itu, yang pertama dana bersumber dari bank itu sendiri. Nah, yang kedua dana bersumber dari pihak luar, dan yang ketiga adalah dana bersumber dari masyarakat luas. Nah, selanjutnya fungsi sumber dana bagi bank. Adapun fungsi sumber dana bagi bank, yang pertama sebagai alat pembayaran kegiatan usaha, yang kedua dana berfungsi sebagai sumber likuiditas bank, dan yang ketiga sebagai tolak ukur kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. Nah, sekian penjelasan saya tentang bank. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.